Supaya memberi jawaban, utuslah Aku Tuhan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 16 Mei ini merupakan bagian pendalaman dalam pelajaran dasar-dasar untuk nubuatan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Pertikaian Berakhir, halaman 699 sampai 716 dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8. Iblis yang dulunya adalah kerub pelindung, berusaha menghancurkan kepercayaan pada tahta Allah. Tuhan telah mengizinkan malaikat yang jatuh ini melanjutkan pemberontakan mereka untuk menunjukkan kepada alam semesta betapa dalamnya kejahatan yang timbul dari meninggikan diri. Dan sementara iblis berhasil menipu umat manusia untuk bergabung dalam perangnya melawan Tuhan, Kristus benar-benar mengalahkan iblis di kayu salib. Dengan demikian, mengamankan tempat bagi umat manusia di mana sebelumnya malaikat yang jatuh pernah berdiri. Orang-orang berdosa di dalam Kristus secara terbuka menentang tuntutan Lucifer. Skenario terakhir dalam beberapa hal merupakan wahyu yang lebih besar tentang kebaikan dan kasih Allah daripada yang pernah ada sebelum kejatuhan Lucifer. Meskipun Tuhan tidak pernah menetapkan bahwa kejahatan itu harus ada, dan itu adalah tragedi dengan konsekuensi kekal ketika semuanya dilakukan, kebaikan dan kasih Allah dinyatakan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kristus memandang orang-orang yang ditebus diperbarui di dalam petanya sendiri. Setiap hati memiliki kesan ilahi yang sempurna. Setiap wajah memantulkan keserupaan dengan Raja mereka. Kristus memandang di dalam mereka hasil dari penderitaan jiwanya, dan ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, Kristus menyatakan, "Lihatlah tebusan yang diadakan oleh darahku. Aku menderita dan mati demi orang-orang ini, agar mereka boleh tinggal di hadapanku selama-lamanya." Dan nyanyian pujian diperdengarkan oleh yang berjubah putih di sekeliling tahta itu. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 709. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, bayangkan berdiri di hadapan Tuhan dengan setiap kekurangan, setiap cacat karakter, setiap tindakan yang salah, setiap pikiran yang salah, setiap motif yang salah, semua terungkap sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apakah yang adil dan pantas kita dapatkan? Lalu apakah satu-satunya harapan kita? Diskusikan bahwa kita harus memiliki kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Dicatat dalam Roma 3 ayat 22. Untuk melindungi kita sekarang dan dalam penghakiman saat kita sangat membutuhkannya.
Singkatnya, inilah mengapa kita sangat membutuhkan Injil. Yang kedua, Yohanes Pembaptis, seperti yang telah kita lihat, berperan sebagai serafim, yaitu pelita yang menyala dan bersinar. Ditulis dalam Yohanes 5 ayat 35. Yohanes Pembaptis tentu saja adalah pendahulu Kristus yang menggambarkan kemunculan pertama Mesias. Diskusikan bahwa umat Allah di zaman akhir ini memegang peran nubuatan yang serupa. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 30. Tuhan memberkati kita semua.